Mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Ling Ling Tong kita resmi didirikan. Dan ini adalah produk perusahaan kita yang baru diluncurkan. Ling Ling Tong. Ringkas, nyaman, dan cepat. Ribuan mil jauhnya. Kalau ingin ngobrol bebas dengan mereka, yang kau butuhkan hanyalah Ling Ling Tong. Selama kau mendaftar di tempat, aku jamin kamu dapat banyak diskon dan kejutan terus-menerus. Baiklah, Baiklah, kamu sudah menjebakku berkali-kali. Feng Yang, aku akan membiarkanmu senang sebentar lagi. Nanti kamu akan punya waktu untuk menangis, Nam. The film was translated and Wang Sui teman narrated Feng by Yang. M Media. Jadi kamu yang suka membela keadilan Wang Sui kan? Ini aku kenapa? Aku beritahu ya selama aku di sini. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua. Tahan dia. Telanjangi dia. Apa yang kau lakukan? Pergi. Apa yang kamu inginkan? Minggir. Menurutmu apa yang sedang kami lakukan? Minggir. Minggir. hentikan. Kakak Yang selamatkan aku, Kakak Yang. Kakak Yang selamatkan aku, Kakak Yang. Jadi kamu Feng Yang. Sepertinya kau mengenalku. Teman-teman, kami sudah menemukan orang utamanya. Tangkap dia. Putaran 1. Hati-hati. Pergi. Sialan kau. Wang Sui, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak Yang, kapan kau menjadi begitu kuat? Aku lupa. Kau yang membelikan ini untukku. Aku benar-benar lupa tentang itu. Ada apa dengan orang-orang itu barusan? Ini gawat. Itu si brengsek Liu Jian. Dia menyamar sebagai pengusaha kaya untuk melamar Xiao Xiao di rumahnya. Begitu tahu aku langsung menghentikannya. Tapi anak buahnya malah membawaku ke sini. Xiao Xiao, Sun Xiao Xiao. Benar sekali. Apa yang tak tahu kalau kau kekasih Xiao Xiao? Aku tidak mungkin membiarkan si Liu Jian itu berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingat waktu itu. Uang Liu Chuan belum kukembalikan. Lalu terus pinjam uang untuk berjudi. Mungkinkah aku mengubah jalannya peristiwa? Dalam garis waktu yang sama, itu akan mengaruhi peristiwa lain. Kakak Yang, ada apa? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan masalah Sun Xiao Xiao? Apa hubungannya denganmu? Jangan lagi ikut campur membabi buta. Tidak, Kakak Yang. Omong kosong apa yang kau The bicarakan? film was Xiao Xiao tulus translated padamu. and Jika kita narrated tidak by melakukan M Media. apa-apa, Xiang Kaiying pasti akan menikahkannya dengan Liu Jian. Wang Sui, ini gawat. Barang-barang kami sudah dirampok. Apa katamu? Siapa yang merampoknya? Jangan gelisah dulu. Apa yang terjadi? Aku baru saja mendapatkan kiriman ponsel dari pelabuhan. Tapi ada yang cemburu lihat aku dapat uang. Dan mereka menginginkan jalur pasokanku. Ponsel. Ya, Benar. Saat ini belum ada ponsel pintar. Bahkan ponsel meja belum muncul. Sepertinya surga telah memberiku kesempatan lagi. Menjadi kaya ada di depan mataku. Aku akan lihat nanti. Siapa yang masih berani meremehkanku? Kakak Yang, aku akan mengurus barangnya dulu. Mengenai Liu Jian, aku tidak akan ikut denganmu. Ayo pergi. Meskipun Sun Xiao Xiao nantinya akan berselingkuh dan mencari pria lain. Aku tidak bisa membiarkan itu. Bajingan Liu Jian diuntungkan sekarang. Liu Jian, kau cuma mau pakai barang rongsokan ini untuk menikahi putriku. Ibu, apa yang kamu katakan? Diam. Dasar bocah, kamu benar-benar datang ke sini untuk merusak rencana baikku. Tunggu saja. Bagaimana bisa begini? Aku ingat sekarang, pasti, waktu ke toko perhiasan beli galan, penjual itu memberiku kemasan sampel. Contoh, Yaitu sampelnya. Awalnya, aku tidak memperhatikan. Pasti pramuniaga itu. Dia salah saat mengambilnya. melihat pakaian Liu Jian, seharusnya tidak murah. Aku dengar dia baru saja membeli rumah besar. Jangan coba tipu aku pakai barang palsu. Bibi,
Karena ini contoh. Cari saja kesempatan untuk menukarnya kembali. Nanti aku akan menukarnya kembali. Kau akan menukarnya sebentar lagi. Aku juga berpikir begitu. Mana berani kau tipu aku dengan ini? Aku tidak akan menipu siapapun. Apalagi Bibi, benar kan? Tapi Bibi, beberapa orang di rumah kita ini cukup berlebihan. Apa yang kamu katakan? Siapa yang keluargamu? Xiao Xiao, Kau dengar itu? Kaulah yang berlebihan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang jauhi Xiao Xiao kami. Nyah, Ibu. Baiklah, sepertinya kalau begitu. Kedatanganku ke sini hari ini berlebihan. Tapi Xiao Xiao, aku harus menasihatimu sesuatu. Hari ini, dari awal sampai akhir adalah penipuan. Kau sebaiknya. Sebaiknya kau Nyah. Kau orang miskin. Ibu, apa yang kamu lakukan? Kau kemari. Mulai sekarang jauhi orang miskin ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Bagaimanapun juga kamu tidak boleh memukul orang. Sepertinya aku salah datang hari ini. Feng Yang, ada beberapa hal yang sudah kutahan untuk tidak mengatakannya. Itu karena Bibi dan Xiao Xiao sama-sama ada di sini. Tapi kau terus memprovokasiku. Dan aku tidak bisa begitu saja. Tetap acuh tak acuhkan. Nah, kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri baik-baik? Dan lihat apa nilai dirimu sebenarnya? Kau berani datang ke sini untuk menggangguku. Kau dari semua orang pikir bisa memukulku. Lepaskan cepat. Feng Yang, apa yang kau lakukan? Lepaskan, biarkan dia pergi. Labelnya masih ada di pakaian ini. Lepaskan aku. Aku akan membantumu. Ini adalah pakaian yang baru saja kusewa. Kau. Disewa. Itu benar-benar membuka mata. Pakaian ini disewa. Bibi ini. Sang Kaiying. Lihat baik-baik suami kaya yang sudah kau pilih. Bibi ini. Kau pembohong. Ini semua ulah Feng Yang. Apalagi yang kau punya yang palsu. Feng Yang. Feng Yang, tunggu sebentar. Masalah hari ini. Ini ibu saya dia. Xiao Xiao. Demi kebaikanmu sendiri. Kebaikan diriku. The film was Dan kebaikan translated and narrated Jangan by saling M menghubungi Media. lagi. Kenapa? Kakak Yang. Wang Shuai di bawah Xiang Xiang dan anak buahnya. Apa? Berlututlah. Kau ingin aku berlutut? Kecuali kau memotong kakiku. Lupakan saja. Wang Shuai bagiku. Aku cari uang, bukan sakiti orang. Selama kamu setuju untuk bekerja sama dengan kami, Mimpi saja. jangan terlalu emosi. Kita bertengkar. Selain marah-marah, sepertinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan bicarakan aku dulu. Bagaimana denganmu? Apakah ada manfaatnya? Aku tumbuh di panti asuhan. Apa yang harus aku khawatirkan? Aku beritahu ya. Bahkan jika kau membunuhku, itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa bicara seperti itu kan? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa ada seorang anak bernama Feng Yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Kami hanya teman biasa. Matamu mengkhianatimu. Ketika aku menangkapnya, aku akan mengubahnya menjadi babi manusia. Sanxian, kamu orang hebat. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Baiklah, tahan dia untukku. Hari ini aku akan menjadikanmu contoh. Jangan sentuh dia. Kakak Yang, jangan pedulikan aku, pergi saja. Wang Shuai, kamu punya kaki tangan. Dia saudaraku. Urusannya adalah urusanku. Bagaimana dia menyinggungmu? Dia mencuri bisnisku, membuatku tidak bisa mencari nafkah. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kakak Yang, jangan dengar omong kosong itu. Dia jelas-jelas mencuri barangku. Aku baru saja mendapatkan kiriman barang. Wang Shuai, kamu tidak bisa bicara seperti itu kan? Pangsa pasar Yongnan. Bukankah kita sudah membahas ini sejak lama? Selatan jalan oriental milikmu. Dan utaranya milikku. Bagaimana kamu melakukannya? Itu semua dilakukan oleh anak buahku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu kan bosnya. Katakan padaku. Kamu tidak tahu. Apa kamu menganggapku bodoh? Kakak Yan, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah kecelakaan. Diam. Aku tidak ingin mendengarmu bicara. Bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Yang. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 5 menit.
Jika kamu tidak bisa memberikan rencana kompensasi yang memuaskanku, kamu dan Wang Shuai tidak akan keluar dari pintu ini. 5 menit. Itu waktu yang singkat. Tidak apa-apa. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan main lebih lama denganmu. 10 menit kalau begitu. 1 menit. Kalau tak bisa yakinkanmu dalam semenit, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. 1 menit. Baiklah. Sudah lama aku tidak melihat seseorang semenarik dirimu. Aku setuju. Feng Yang, kau gila. Bagaimana mungkin 1 menit? Diam. Kebaikan peralatan rumah tangga. Bagaimana rencana yang kuceritakan padamu? Apa kau masih puas dengannya? Bagus. Aku percaya padamu. Kalau begitu kita akan jadi keluarga mulai sekarang. Kakak Yan, jadi selanjutnya. Kita semua sekarang keluarga. Panggil mereka. Untuk memeriahkan suasana untuk Kakak Yang. Para wanita silakan masuk. Sian, apa artinya ini? Ini adalah tradisi kami di sini. Tradisi apa? Bos geng Shanghai Bun. Tidak. Ayo, ayo. Kita di sini untuk mencari uang. Baiklah. Biarkan mereka keluar dulu. Baiklah. Keluar. Jangan menghalangi di sini. Kakak yang sekarang tenang. Mari kita bicara tentang bisnis perusahaan. Baiklah. Kakak Yang. Kali ini aku dan saudara-saudaraku akan habis-habisan bersamamu. Katakan apa yang harus kami lakukan. Biarkan aku mengatakannya begini. Semua yang kukatakan barusan bisa tercapai. Kalau begitu ayo pergi. Mari kita lakukan. Tapi aku tidak punya uang. Feng Yang, apa kamu mempermainkanku? Aku bilang aku tidak punya uang sekarang. Bukan berarti aku tidak akan punya uang nanti. Baiklah. Seperti yang kamu katakan. Kita akan melakukan hal perbedaan waktu itu. Apa roh langit bumi? Itu ponsel Ling Ling Tong. Telepon Ling Ling Tong. Bagaimana jika orang lain juga ingin melakukannya? Apakah kita masih punya kesempatan? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Jangan khawatir. Ini baru tahun 1994. Sebelum ponsel Ling Ling Tong masuk pasar. Masih ada 2 tahun lagi. Ponsel Ling Ling Tong. Apa itu? Bukan apa-apa. Pokoknya, kamu dan Wang Shuai mulai bagi wilayah. Kamu di utara, dia di selatan. Sisanya aku yang ngurus. Tapi kamu tidak punya uang, kakak. 1 bulan. 1 bulan yang kamu berikan padaku. Dalam 1 bulan, aku akan kumpulkan semua uangnya untukmu. Baiklah. Aku akan percaya padamu kali ini. Saat itu kamu akan tetap menjadi kakak yangku. Yu Hona. Bos Yu. Jika kau ingin barang ini diperbaiki, setidaknya akan memakan biaya sebesar ini. The Baiklah, film was 2.000 saja. translated and Baiklah, narrated baiklah. by M Media. Hei, tunggu. Feng Yan. Kenapa kau ada di mana-mana? Bidishan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nona Sun bilang pemuda ini bisa memperbaiki sistem audio. Jadi aku membawanya kemari. Kalau begitu mari kita coba. Tunggu sebentar. Bos Yu, aku sedang memperbaikinya untukmu. Kau memanggil orang lain. Bukankah ini menamparku? Liu Jian. Ini tidak ada hubungannya dengan manajer umum Yu. Kalau aku dengar stereo manajer umum Yu rusak. Jadi aku pikir aku akan datang dan melihatnya. Jika ini diperbaiki, aku tidak akan memungut biaya sepeser pun. Hei kau, Tuan Liu. Kau lanjutkan dan perbaiki ini untukku dulu. Harga yang kita diskusikan sebelumnya. Aku tidak akan mengurangi 1 sen pon darimu. Kau pikir aku datang ke sini untuk memperbaiki stereo? Sekumpulan orang sok pintar. Tunggu saja sampai aku kaya. Tidak apa-apa. Jika aku tidak bisa memperbaiki barang ini, aku juga tidak akan memungut 1 sen pun. Bagaimana bisa begitu? Barang ini sangat berharga. Anakku membelinya dari Amerika. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos Yu. Aku Feng Yang. Kamu mungkin tidak mengenalku. Tapi di masa depan, kita mungkin akan sering berinteraksi.
Apa maksudmu dengan itu? Tuan Liu ini, kenapa dia sekarang melakukan akrobat? Dia tersengat listrik. Tuan Liu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bos Yu, sepertinya saya tidak bisa memperbaiki benda ini. Namun saya menemukan, mungkin ini masalah kabel. Bagaimana kalau begini? Saya akan kembali dan mengujinya untuk Anda. Baik, meskipun tidak bisa diperbaiki, saya akan tetap membayar sejumlah kompensasi yang sesuai. Jangan khawatir. Terima kasih Bos Yu. Xiao Xiao, jangan pernah biarkan orang ini menipumu. Kau tunggu aku. Aku pasti akan menjadi orang kaya. Dan kemudian aku akan menikahimu. Kau harus segera ke rumah sakit dan periksakan dirimu. Feng Yan, kau tunggu saja aku nak. Suatu hari aku akan berurusan denganmu. Kapan saja? Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao, sepertinya kau dan tukang reparasi tadi saling kenal. Ya, orang ini bejat moralnya. Manajer umum Yu, jangan biarkan dia menipumu. Benarkah? Ya, Sudah diperbaiki. Hei hei hei. Aku tidak menyangka, pemuda ini benar-benar punya keahlian. Feng Yan, ambil 2.000 yuan itu. Hei, tunggu sebentar. Tuan Liu, kenapa Anda kembali lagi? Ini, Bos Yu, stereo ini. Saya jelas-jelas memperbaikinya barusan. Saya bahkan belum pergi, dan orang ini sudah mencuri pujian saya. Uang ini seharusnya menjadi milik saya. Bagaimana bisa Anda seperti ini? Hanya berdasarkan penampilan saya, 2.000 yuan sudah terlalu sedikit. Itu karena keahlianmu tidak cukup bagus. Raja Neraka tidak membawamu pergi. Itu karena kamu memiliki keinginan kuat untuk hidup. Dan kamu masih tidak tahu malu. Feng Yan, mari kita tunggu dan lihat. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Li Yujian berhenti di situ. Cepat kembalikan uang itu kepada Tuan Yu. Lupakan saja, lupakan saja. Xiao Xiao, tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Tapi Tuan Yu, uang itu milik Feng Yang. Hanya 2.000 bukan? Itu bukan apa-apa bagiku. Feng Yan, ambil 2.000 itu. Feng Yang buka kios servis alat rumah. Dia pasti sangat membutuhkan uang. Aku harap ini bisa membantunya kali ini. Bos Yu, kalau aku adalah orang yang berprinsip. Sudah kubilang padamu, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Begini aku hanya suka mengoleksi barang-barang lama. Soal uang bagiku, itu tidak terlalu berguna. Anak muda punya hobi. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tahu apa yang harus saya berikan kepada Anda. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Ambil ini. Barang bagus. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kita akan kaya. Kabel ini cukup berat. Tembaga murni, tentu saja berat. Kamu nggak mau kasih itu ke aku ya? Lagi pula Anda tidak mau uang. Saya akan berikan ini kepada Anda. Anggap saja sebagai menjalin pertemanan. Tuan Yu, kau juga membeli ini. Tidak. Ini adalah, anak saya membawa ini dari Amerika. Dia sudah menetap di luar negeri sekarang. Menyimpannya hanya akan membuatnya rusak. Lebih baik berikan saja padanya. Ini masih bisa mewujudkan nilainya. Tuan Yu, jika ini milik putramu, sebaiknya kamu tetap menyimpannya. Ini menghindari putramu kembali mencarinya nanti. Dia sudah menetap di luar negeri. Apakah Anda masih berharap dia kembali? Ini milikmu. Kamu benar-benar memberikannya padaku. Tentu saja. Tidak menyesal. Sama sekali tidak ada penyesalan. Kakak Yang, kau sudah sibuk setengah hari. Hanya untuk mendapatkan speaker ini. Dari Yu Hongnan. Dan tumpukan kabel tembaga rusak ini. Kabel tembaga rusak. Biar kutunjukkan dengan benar. Ayo. Apel. Mungkinkah ini emas? Abad ke-20. Penggemar musik di pertengahan dan akhir abad ini. Mereka tenggelam dalam musik. Sampai pada tingkat yang keterlaluan. Mereka akan menggunakan emas murni 24 karat. Sebagai kabel penghubung speaker. Karena cara ini menjaga kualitas suara tetap utuh. Ini semua emas asli. Tentu saja. Kalau tidak kau kira aku nggak punya kerjaan lain.
Selain keliling perbaiki alat rumah tangga orang. Kenapa masih jual ponsel besar? Kita harus fokus perbaiki speaker ini. Bukankah itu sudah cukup? Pakai otakmu sedikit. Banyak orang di negeri ini pakai speaker jenis ini. Sangat sedikit. Dan di kota Yongnan kita beruntung menemukan satu saja. Mereka semua beruntung. Aku mengerti. Ini disebut kesenjangan kognitif. Mengerti? Aku tidak mengerti. Bagaimanapun, ikuti kakak yang hasilkan uang. Kakak yang kali ini. Kita benar-benar berutang banyak pada Xiao Xiao. Dia. Sungguh merepotkan. Aku bilang kakak yang. Kenapa kau begitu? Prasangka buruk terhadap Xiao Xiao belakangan. Cukup. Kau tak perlu khawatir soal urusanku dengannya. Aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah. Lalu bagaimana dengan semua emas ini? Jual semuanya. Bagaimana jika Putra Yu Hongnan kembali dan mencari kita? Dia tidak akan. Karena begitu aku menjual emas ini. Saat itu, aku tidak akan menjadi Feng Yang yang sekarang. Bagian kita akan cukup. Dan urusan dengan Sang Xian bisa berjalan lancar. Tuan-tuan, apakah Anda salah tempat? Apa maksudmu dengan itu? Stasiun daur ulang logam bekas. 300 meter di kiri Anda saat keluar. Stasiun daur ulang logam bekas apa? Lihat baik-baik. Ini emas. Anak muda, jangan coba-coba menipuku. Tentu saja aku tahu apakah itu emas atau bukan. Kau belum pernah bertanya di kota Yongnan. Siapa yang tidak tahu? Nama saya Old Wu Jin. Bagaimana mungkin aku salah? Kakak Jian. Ini tempat ke-6-mu. Dan mereka semua bilang itu bukan emas. Ngomong-ngomong soal benang emas ini. Setengah jam yang lalu, seorang pemuda menjual setas benang emas kepadaku. Kemurniannya sangat tinggi. Seseorang menjual benang emas kepadamu. Ya. Apakah itu dia? Tepat sekali itu dia. Bagaimana mungkin dia punya benang emas? Kakak Jian. Bukankah kau bilang, Feng Yang juga pergi ke rumah Yu Hongnan? Benang emas itu pasti diambil olehnya. Kita akhirnya punya kesempatan untuk jadi kaya. Dan anak ini merebutnya lagi. Kakak Jian, bukankah kita masih punya 2.000 yuan? Apa gunanya 2.000 yuan? Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Anak ini Fang Yang terus merusak rencanaku satu persatu. Ini rencananya. Kamu pergi dan awasi dia untukku. Segera beritahu aku kalau dengar apa-apa. Baiklah, tunggu sebentar. Ambil petunjuk ini dan jual. Ini. Baiklah. Kakak Yang. Wang Shuai, kau datang tepat pada waktunya. Lihatlah, baru 2 hari sejak kita buka. Dan kita sudah menerima begitu banyak pesanan. Kau segera hubungi Sang Xian. Beritahu produsen untuk cepat memproduksi dan mengirimkan barang. Kirim barang apa? Aku menelepon produsen. Dan Sang Xian bahkan tidak memberi mereka uang muka. Apa? Kau tunggu. Aku akan mencari Sang Xian. Kau kehabisan uang. Kakak Yang. Maafkan aku. Aku membuat kesalahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau kehabisan uang? Aku punya pacar sebelumnya. Dia memberitahuku bahwa Selatan punya mesin baru. Bernama VCD. Dia bilang begitu benda ini masuk pasar, itu pasti akan menghasilkan uang. Pikirku dalam hati, jika aku memberinya uang untuk diinvestasikan. Lalu ketika dia kembali, bukankah uang itu juga akan kembali? Siapa sangka? Gigolo itu akan kabur dengan uangku. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Kan sudah kubilang cara cari uang. Mengapa kau mempercayai orang lain? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak Yang, selain menyerahkan diri padamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa Kakak Yang. Baiklah. Apa gunanya jika kau menawarkan diri? Biarkan saja begitu. Kakak Yang, aku minta maaf. Apel. Sang Xian kehabisan uang. Aku bilang kakak Yang. Bagaimana kau bisa begitu mempercayainya? Wanita ini pasti sengaja menipu kita. Entah itu disengaja atau tidak. Itu tidak lagi penting. Yang penting adalah butuh pinjaman untuk produksi dan pengiriman. Kalau tidak kita tamat. Kau benar-benar ayah kandungku. Ratusan ribu. Di mana aku harus mencarikan itu untukmu? Sepak bola Piala Dunia. Aku sudah memikirkan cara menghasilkan uang. Cara apa? Tunggu tidak. Metode ini juga membutuhkan modal. Modal minimal 30.000.
20-30 ribu. Aku punya. Ini 36 ribu. Ini semua untukmu. Siapa suruh kamu kasih tahu dia dulu? Kakak Yan, perutku sakit. Aku mau ke toilet. Kalian berdua mengobrol dulu. Katakan padaku apa yang salah. Jika kau punya kesulitan, aku akan membantumu. Bukankah itu yang harus kulakukan? Ambillah. Kau benar-benar memberikannya padaku. Ketika kau sudah menghasilkan cukup uang, kembalikan saja 10 kali lipat. Seperti yang kuduga dia masih serakah akan uang. Aku masih tidak salah menilainya. 10 kali lipat kalau begitu. Kau gadis kecil bagus kau. Beraninya kau di belakangku. Berkencan dengan anak laki-laki ini di sini. Sang Kaying kau rubah tua. Setiap hari seperti ayam tua. Apa yang kau kotak-kotakan dan teriakkan? Siapa yang kau sebut rubah betina? Siapa ayam betina tua? Aku sedang membicarakanmu. Biar ku beritahu. Sang Kaying, barusan. Xiao Xiao sempat bilang beberapa kata padaku. Apa maksudmu bermesraan? Apa maksudmu berkencan? Aku benar-benar akan memberitahumu sesuatu. Sang Kaying, aku takkan pernah menikahi putrimu. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Seumur hidup, dia takkan menikahiku. Kau kodok yang mencoba terbang. Kau The film menjadi was terlalu sombong. translated Xiao and Xiao adalah narrated putriku, by putri M. Xiang Kai. Media. Bagaimana bisa kodok sepertimu pantas untuknya? Dia tidak akan pernah bersamamu seumur hidup ini. Ibu. Berhenti berdebat kalian semua. Xiao Xiao. Aku pasti akan membayarmu 2 kali lipat. Bayar kembali apa? Apa yang kau pinjam dari putriku? Uang. Uang-uangmu. Tuan Yo. Tolong aku mohon pinjami aku 100 ribu. Anakku menunggu untuk diselamatkan. Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Kau menginjakku. Tuan Yo. Anakku sedang dioperasi. Aku mohon tolong selamatkan dia. Aku bukan yayasan amal. Jika kau punya kesulitan, pergilah ke pemerintah. Tuan Yo. Hanya kamu yang bisa bantu aku sekarang. Aku mohon. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tuan Yu, apa kau lupa? Aku pernah traktir kamu makan. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku tidak menyangka aku masih berutang makan. Bawa pria ini untuk makan mewah, agar orang tidak bilang aku berutang budi padanya. Tuan Yu, aku mohon tolong selamatkan anakku. Tolong lakukan perbuatan baik. Tuan Yu, selamatkan anakku. Bukankah kau yang memperbaiki peralatan rumah tanggaku? Siapa namamu, Feng siapa? Feng Yang. Bos Yu memang punya ingatan yang bagus. Aku tidak menyangka setelah sekian lama. Kau masih mengingatku. Ini bisnis, kau tahu. Ingatan yang baik adalah salah satu rahasiaku untuk sukses. Bagaimana? Kau tidak kesini untuk pinjam uang kan? Tidak. Awalnya, aku ingin meminta bantuanmu untuk mencari uang bersama. Tapi setelah melihat cara Bos Yu melakukan sesuatu barusan, aku sangat terkejut. Kurasa lebih baik lupakan saja. Anak muda. Ketika kau mengatakan itu, kau meremehkanku, Yu Hongnan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri barusan. Kau mempermalukan seorang ayah yang mencoba menyelamatkan anaknya. Ada alasan di baliknya. 3 bulan lalu, aku membeli sebidang tanah di kota Haigang. Aku menyinggung tokoh besar setempat Peng Guochang. Orang tadi itu The film was dikirim oleh Peng Guochang translated untuk and menguji narrated by M. dan Media. mendekatiku. Dia memang mentraktirku makan, tapi itu 2 bulan lalu. Jadi dunia bisnis itu seperti medan perang. Jangan hanya melihat permukaan beberapa hal. Jadi begitu. Kalau begitu aku salah paham padamu. Aku juga tahu. Kau anak muda. Kau memulai ponsel Ling Ling Tong kan? Aku tidak menyangka kau akan tahu tentang ini. Kau baru saja bilang, kau ingin aku membantumu menghasilkan uang.
Apa kau berharap aku mau investasi untuk Xiangxian untuk menutupi bagian itu? Tidak. 30.000 yuan. Aku harap Bos Yu membantuku melakukan kesepakatan bisnis. Bisa di Makau. Dalam seminggu, aku sendiri bisa menutupi bagian Xiangxian. Bisnis macam apa? Bertaruh pada sepak bola. Kupikir itu hal lain. Ternyata itu hanya mimpi kosong. Aku selalu berpikir, kau adalah anak muda yang bijaksana. Aku tidak menyangka kau seorang penjudi. Aku punya kepastian mutlak di final Piala Dunia ini. Pemenangnya pasti Brazil. Sangat yakin. Tolong percayalah padaku. Baiklah, aku bisa membantumu. Tapi jika kau kalah, mulai saat itu, kita tidak akan berurusan lagi. Setuju. Kak, yang ada yang tidak beres. Wang Shuai bermasalah dengan Liu Chuan. Berutang uang padaku itu satu hal. Tapi kau juga curang di sini. Kakak Chuang, aku hanya bercanda. Aku. Hentikan omong kosong ini. Aturan dunia bawah. Apa yang kau lakukan? Beritahu aku. 5 jari. Yang mana yang kau pilih? Kakak Chuang, aku tidak boleh kehilangan 1 jari pun dari tangan ini. Itu bukan urusanmu. Aku akan memilihkan untukmu. Aku ingin melihat siapa yang berani. Yang, kakak yang selamatkan aku, kakak yang. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Itu Feng Yang. Siapa sangka? Kau bocah. Memulai perusahaan Ling Ling Tong. Nada suaramu sudah berubah. Punya percaya diri atau tidak itu tak penting. Biarkan dia pergi. Sisanya bisa kita bicarakan nanti. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu kalian semua akan tinggal. Feng Yang, jangan main-main. Keluar. Kau curang. Bukankah sudah kubilang untuk menghubungi pabrik? Apa yang kau lakukan di sini? Pabrik tidak berproduksi. Aku pikir aku akan menghasilkan uang di sini. Bodoh. Biarkan dia pergi. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Feng Yang, meskipun kita sudah kenal lama, Wang Shuai melanggar aturan. Jika hari ini, aku tidak meninggalkan sesuatu, rumah judiku lebih baik tutup saja. Jika kau mengambil sesuatu dariku, dan dia akan dibebaskan. Benar, asal diambil darimu. Apa saja boleh. Dengan banyak saudara menonton di sini, kau akan menepati janjimu kan? Tentu saja. Berikan pisaunya padaku. Feng Yang, apa yang kau lakukan? Diam. Perhatikan baik-baik. Itu berasal dari tubuhku. Lepaskan dia. Kau kejam. Mencoba trik ini padaku. Lepaskan dia. Sekarang inyahlah. Kakak Chuan. Maafkan aku. Itu palsu. Dari mana aku dapat barang seperti ini? Tidak punya pilihan selain menyelamatkan saudaraku. Hanya sedikit omong kosong. Ini. Anggap pisau ini sebagai pelunasan utangku. Aku tak bisa biarkan kamu di depan mereka. Kehilangan muka. Anak muda, kau benar-benar berani dan cerdik. Dan kau setia. Kau berdua cakap dan terhormat. Aku terkesan. Kau sebagai seorang saudara, aku telah menjadikanmu temanku. Bukankah Wang Shuai bilang, kau mengalami kesulitan? Katakan padaku, berapa banyak uang yang kau butuhkan? Saudara akan membantumu. Apel, 200.000. Bagaimana bisa? Kau tidak bisa mendapatkannya. Ini bukan jumlah kecil. 10 hari. 10 hari lagi utang lunas lengkap. Baiklah. Hanya The saja film bunganya. was translated Aku akan tambah and 1 poin. narrated by M Media. Tidak masalah. Melakukan bisnis logistik. Melakukan bisnis logistik. Tepat sekali. Slogan kami adalah, dimanapun kantor pos bisa mengantar, kami juga harus bisa mengantar. Kemanapun kantor pos bisa kirim dalam sehari, kami mengantar dalam 10 jam. Selama itu tidak ilegal. Kami mengantar apa saja. Bisnis ini bisa menghasilkan uang. Itu akan menghasilkan uang. Kita akan mulai dari kota Yongnan, lalu seluruh provinsi, dan akhirnya seluruh negeri. Beberapa tahun dari sekarang, akan ada banyak orang. Mereka pegang barang tunggu kami antar. Baiklah kakak yang. Selama itu yang kau katakan, aku akan mendengarkanmu. Kita juga butuh beberapa pusat gudang dan transit. Pergi dapatkan beberapa tempat seperti itu. Aku dengar, Yu Hongnan punya cukup banyak tanah. Temui dia untuk memahami kondisi pasar. Hubungi properti untuk menyiapkan dasar bagi kita. Masalah ini, serahkan padaku. Tepat sekali. Bisnis logistik akan menjadi tanggung jawabmu. Baiklah, aku akan segera menghubungi Yu Hongnan.
Jika kamu butuh uang katakan saja. Tidak perlu. Kakak Yang, gimana kau bisa dapat ide terus tiap hari? Gimana bisa punya banyak cara cari uang? Ikuti saja arusnya. Baiklah. Aku mau keluar sebentar. Jam 12:30 siang, itu acara pertukaran bisnis kota Yongnan. Kau akan keluar sekarang. Benar. Untuk membayar utang. 2 kotak teh Purtoa. 1 kotak madu Gunung Lian. 1 kotak kue-kue lezat. Pan Hui ini benar-benar murah hati. Baiklah. Kembali dan beritahu dia, saya terima barang ini atas nama Xiao Xiao. Kembalilah. Baiklah, aku akan kembali kalau begitu. Astaga. Banyak sekali barang bagus. Bukankah sudah kubilang untuk kembali? Kau bocah miskin ini. Sang Caiying. Aku di sini hari ini, bukan untuk berdebat denganmu. Xiao Xiao di mana aku perlu bicara dengannya. Tidak tahu, kupikir kau semacam pemimpin. Putriku tidak bisa kau temui sesukamu. Aku benar-benar harus menemuinya. Jika kau perlu menemuinya untuk sesuatu, memberitahuku sama saja. Aku di sini untuk mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Benar. Aku meminjam uang dari Xiao Xiao terakhir kali. Ingin beri langsung padanya. Apa katamu? Kau meminjam uang dari putriku. Benar. Uang. Pelafalan bahasa Inggrisnya berarti uang. Persetan dengan uangmu. Jangan bicara omong kosong itu padaku. Aku memberitahumu. Uang yang kau pinjam dari Xiao Xiao kami harus dikembalikan 2 kali lipat. Sang Caiying. Ini antara aku dan Xiao Xiao. Katakan saja di mana dia. Dan aku akan pergi mencarinya. Kau masih ingin mencari Xiao Xiao? Tahukah kau bahwa kota Yongnan mengadakan konferensi perusahaan? Putriku Xiao Xiao sudah diundang. Tahukah kau apa yang disebut konferensi pertukaran perusahaan? Bocah miskin. Dasar bodoh. Beraninya kau menghinaku. Jangan pergi, bayar aku kembali. Bayar aku kembali. Hari ini aku akan diam-diam mengungkapkan beberapa berita padamu. Tunggu sebentar. Feng Yang, kemarilah sebentar. Aku baru saja mencarimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tolong aku. Bantuan macam apa? Jadilah pacarku. Apa Xiao Xiao? Aku datang ke sini The untuk film was mencarimu. Ini translated bukan tentang and itu. narrated Aku by datang M untuk Media. membayarmu kembali. Bayar kembali apa? Kau harus membantuku dengan bantuan ini hari ini. Apapun yang lain, tidak masalah. Tapi bukan ini. Kau salah paham. Aku tahu kau bersama orang lain sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Maksudku, aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku. Kenapa? Kau tidak tahu? Baru-baru ini, ada seorang pria bernama Peng Hui yang terus menggangguku. Dia sudah beberapa kali ke rumah kami, Bukankah bagus jika ada yang menyukaimu? tapi aku tidak menyukainya. Itu tidak mustahil. Tapi kamu tak bisa serius dengan sandiwara ini. Aku belum mengatakan apa-apa. Tapi kau sudah gugup? Bukankah hari ini adalah konferensi pertukaran pengusaha kota Yongnan? Kenapa kamu di sini? Aku direkomendasikan oleh Tuan Yu Hongnan untuk datang ke sini. Tuan Yu Hongnan. Ya, Peng Hui. itu dia. Siapa orang ini? Dia terlihat luar biasa. Dia sepertinya adalah Taipan Real Estate, putra Peng Guochang Peng Hui. Kabar bilang dia mahasiswa berprestasi dari luar negeri. Orang ini terlihat seperti anak orang kaya. Orang ini baik-baik saja kan? Kenapa kamu tidak bisa menikah dengannya? Aku rela mati daripada menikah dengannya. Kenapa? Itu karena ayahku. Sebelum ayahku meninggal, dia meninggalkan surat untukku. Dikatakan bahwa anggota keluarga Pang semuanya bukan orang baik. Kau sepertinya Feng Yang juga tidak bisa diandalkan. Xiao Xiao. Hari ini, aku ingin melamarmu dengan gaya barat. Untuk mengungkapkan cintaku padamu. Xiao Xiao. Menikahlah denganku.
Tidak. Siapa gadis ini? Aku tidak tahu. Tapi dia terlihat cukup baik. Dia dan Tuan Muda memang pasangan yang sangat serasi. Aku sungguh berterima kasih atas undangan Tuan Yu. Tak pernah kusangka aku Jiang Caing di hidup ini. Bisa ikut jamuan penting seperti ini. Sama sekali tidak. Anda adalah Ibu Xiao Xiao. Xiao Xiao karyawan terbaik di perusahaanku. Mulai sekarang, jika Anda ingin menghadiri jamuan semacam ini, katakan saja padaku. Baiklah, terima kasih banyak Tuan Yu. Terima kasih. Sepertinya ada yang melamar putri Anda. Lihat dia bahkan memegang cincin. Peng Hui, sudah kubilang sebelumnya. Tidak mungkin di antara kita. Kenapa? Karena Karena dia punya pacar. Bagaimana mungkin? Xiao Xiao, apakah yang dia katakan itu benar? tentu saja itu benar. Dia adalah pacarku. Maksudmu si Udik ini adalah pacarmu? Dasar Udik. Aku memang belum banyak melihat dunia. Ada yang rela merendah demi orang lain. Lepaskan tangannya. Peng Hui, ini urusan kita berdua. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dari mana pemuda ini berasal? Dia berani menampar wajah Tuan Muda Peng. Sepertinya ada tontonan bagus sekarang. Pria ini terlihat sedikit asing. Lagi pula, ini adalah kota Yongnan. Konferensi pertukaran perusahaan bergengsi. Ini pertama kalinya aku melihat pria ini. Gadis sialan, kau menempel pada pembawa sial ini lagi. Ibu, apa salahku? Hak apa kau memukulku? Akan kuajari kau karena begitu buta. Sang Caing, kamu sudah keterlaluan kan? Xiao Xiao adalah putrimu. Jauhkan dirimu dariku. Kau pembawa sial, kau si miskin terkutuk. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Jadi dia hanya orang miskin yang celaka. Kukira dia orang penting. Aku terlalu berhati-hati. Satu lagi sudah tiba. Sepertinya ini ibu gadis ini. Bukankah ini hanya drama keluarga klasik? Ibu, ini adalah konferensi pertukaran pengusaha. Apa yang kau lakukan membuat keributan di sini. Membuat kita jadi tontonan. Apa pedulimu bagaimana aku sampai di sini? Kau tahu kau membuat kami jadi tontonan. Apa yang kau lakukan sendiri? Baru saja Peng Hui, bukankah dia melamarmu? Tidak bisakah kau bilang ya saja? Ini urusan kami sebagai anak muda. Kau tidak perlu ikut campur. Aku melihatmu. Bibi Xiang, tolong jangan ikut campur. Anak muda, punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Bukankah begitu? Orang miskin yang celaka. Apa kamu bicara tentang aku? Bukankah begitu? Benar. Aku adalah orang miskin yang malang. Tapi Xiao Xiao menyukaiku. Benarkan Xiao Xiao? Hei, lepaskan tangannya. Berani-beraninya kau menyentuh Xiao Xiao. Peng Hui, apa yang ada di antara kita? Bukan urusanmu. Tidak Xiao Xiao, kau sama sekali tidak boleh terpengaruh oleh orang miskin yang celaka ini. Hidupmu takkan bahagia dengannya. Apakah itu urusanmu? Gadis sialan. Apa kau buta? Bersama bajingan tak punya uang ini. Apa untungnya? Pulanglah bersamaku sekarang juga. Pulanglah. Apa yang terjadi di sini? Bos Yu, mohon maafkan kami. Ini semua karena Xiao Xiao kami sangat bodoh. Dia bersikeras menolak lamaran Peng Hui. Dan bersama bajingan tak punya uang itu Feng Yang. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat. Bolehkan aku melihat dia lompat ke lubang api? Anda bilang Feng yang bajingan miskin. Nona Xiang, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin? Bukankah dia? Sepertinya Anda ketinggalan berita. Mari. Semuanya silakan lihat layar besar. Beberapa saham yang melonjak ini. Semuanya diinvestasikan oleh Tuan Feng Yang. Tuan Feng Yang, raup untung besar di pasar saham. Dan telah meraup keuntungan besar. Ada yang memanggilnya Dewa Saham Tiongkok. Produk Linglingtongnya terlaris di seluruh negeri. Tuan Feng Yang sebenarnya adalah orang terkaya di kota Yongnan. Apa? Dia orang terkaya di kota Yongnan. Dia adalah bos tersembunyi dari Linglingtong. Dewa Saham Feng yang muncul tiba-tiba entah dari mana. Dia adalah Feng Yang.
Aku mengenalnya. Dewa saham yang dirumorkan baru-baru ini. Bos Ling Ling Tong. Bagaimana mungkin dia bajingan tak punya uang? Sungguh konyol. Wanita zaman sekarang semuanya sama. Benci si miskin puja si kaya. Apakah dia benar-benar bajingan tak punya uang? Apakah itu berarti dia pantas melajang? Logika macam apa itu? Aku memang dengar begitu. Ling Ling Tong memang menghasilkan uang. Tapi aku tidak pernah menyangka. Setelah hanya beberapa bulan, dia benar-benar akan mencapai titik ini. Tuan Yu, Anda tidak salahkan. Dia orang terkaya di kota Yongnan. Bagaimana mungkin aku salah? Hadirin sekalian, hari ini, alasan saya adakan pertemuan bisnis ini. Untuk memperkenalkan kepada semua orang. Pengusaha baru yang menonjol di kota kita. Tuan Feng Yang. Awalnya, aku ingin berinteraksi dengan semua orang, sebagai orang biasa. Tapi Bos Yu bilang, cukup pura-puranya saatnya aku buka kartu. Sedangkan aku adalah bos di balik Ling Ling Tong. Feng Yang. Senang bertemu kalian semua. Kau Feng Yang. Tunggu saja. Aku akan membuatmu mengingatnya selamanya. Penghinaan yang kau timpakan padaku hari ini. Ayo pergi. Tuan Peng. Dua bidang tanah ini sudah terlanjur kujanjikan ke orang lain. Aku benar-benar minta maaf. Bos Yu, Anda lihat, saya pribadi membawa adik saya dari Guangzhou untuk memohon kepada Anda. Anda tidak bisa mengatakan itu. Tolong bantu saya dan tanda tangani kontrak ini. Nora Shan, ini bukan masalah muka. Dua kata penting dalam bisnis adalah integritas dan kepercayaan. Bos Yu, saya mengerti itu, tapi bukankah hari ini keadaan khusus? Saya membawa adik saya sendiri untuk menemui Anda. Tolong pertimbangkan. Tak mungkin kami dibiarkan pergi begitu saja, bukan? Baiklah. Bagaimana kalau begini? Aku masih punya sebidang tanah di distrik utara. Jika Tuan San yakin dia menginginkannya. Bidang tanah ini, aku bisa memprioritaskan kerjasama denganmu? Dia masih punya tanah. Bos Yu, bidang tanah itu agak jauh dari pusat kota. Aku beli untuk kembangkan perumahan. Jika rumah dibangun di sana, pasti tidak akan laku. Jika kau berkata begitu, maka aku tidak bisa membantumu. Bos Yu, ada tamu di sini. Kau akhirnya di sini. Kakak, ini si miskin sialan yang saya ceritakan kepadamu. Karena Presiden Yu sibuk, kita bisa menjadwalkan ulang untuk hari lain. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Masalah ini juga menyangkutmu. Nora Shan, dua bidang tanah yang dicari kakakmu itu. Feng Yang dan aku sudah mencapai kesepakatan. Apa katamu? Kamu menjual dua bidang tanah itu kepada si miskin sialan ini. Nora Shan, kau salah paham. Bagaimana mungkin Feng Yang seorang gelandangan? Aduh. Bos Yu, saya mengerti. Anda tak mau beri dua tanah itu kepada adik saya. Tapi Anda tidak perlu menyuruh si miskin sialan ini berakting dengan Anda. Anda tidak perlu membohongi saya. Nona San, kau benar-benar salah paham. Sebagai pemilik perusahaan, mana mungkin aku mempermainkanmu? Chayen, Bos Yu benar. Dia bos besar. Orang terkaya di kota Yongnan. Bagaimana mungkin dia berulang kali bercanda tentang situasi Feng Yang? Mungkinkah orang ini sebenarnya sudah sangat kaya sekarang? Tidak, Peng Hui baru saja menyelidikinya. Perusahaannya sudah ditekan oleh pesaing dan akan bangkrut. Apalagi, tidak banyak lagi arus kas yang tersisa. Karena Presiden Yu sudah bicara, mari kita mulai menandatangani. Hai Bos Yu, hati-hati jangan sampai ditipu oleh anak ini. Sejauh yang saya tahu, Feng Yang hanya punya sekitar 100.000 dana tunai. Dia mau pakai apa untuk membeli tanah Anda? Nona San, kau terlalu banyak berpikir. Aku tahu tentang masalah ini. Bos Yu, banyak sekali penipu zaman sekarang. Mereka hanya asal membuat kontrak, mendirikan perusahaan, dan mencoba mengambil keuntungan gratis. Jika Anda tertipu, akan terlambat untuk menyesal. Sang Kayin, apa kamu bicara tentang aku? Kamu sendiri yang mengakuinya. Sepertinya, kamu bahkan diam-diam menyelidikiku. Apa saya perlu menyelidikimu? Dengan trik kecilmu itu, apa kamu tidak tahu diri? Apa perlu seseorang menyelidiki? Berikan kontraknya padaku. Saya lihat dulu lalu kuberikan padamu. Berikan padaku.
Kenapa kamu terburu-buru? Berikan padaku. Nora Shan, apa yang kau lakukan? Feng Yang, saya tidak sengaja. Ini kontrakmu kembali. Sang Kaiying. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau pikir ini akan menghentikan Presiden Yu dan aku untuk menandatangani? Aku khawatir tanda tangan dokumen keliru. Aku sudah mencetak puluhan salinan kontrak ini. Ini beberapa salinan untukmu. Bocah kurang ajar, beraninya kamu menghina saya. Wanita tua ini akan melawanimu sampai mati. Caiying, hentikan. Lepaskan. Hentikan. Bos Yu, aku minta maaf, aku minta maaf. Jika bukan demi Xiao Xiao, aku pasti sudah mengirimmu ke penjara. Penipu sialan. Hai Bos Yu, saya akan meminta maaf padamu di lain hari. Saya tidak menyangka Xiang Kaiying ini punya pendapat sekuat itu tentangmu. Kalau saya tahu lebih awal, saya pasti akan. Presiden Yu, buat apa The merendahkan diri film ke was level mereka? translated and Baiklah, narrated karena by sudah M begitu. Media. Mari kita lanjutkan dengan penandatanganan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghentikan saya barusan? Apa yang dikatakan Feng Yang juga tidak salah. Kamu merobek kontraknya. Yang pada dasarnya salah. Tuan Yu masih ada di sana saat itu. Dengan kamu membuat keributan seperti itu, bagaimana Tuan Yu akan melihat saya? Jadi kamu menyalahkan saya ya? Tidak. Ngomong-ngomong kakak, kamu juga gelandangan tak punya uang. Kamu mau pakai apa untuk membeli tanah dari Yu Hongnan? Dari mana uangmu berasal? Kamu salah paham. Tidakkah kamu tahu situasiku? Dari mana saya bisa mendapatkan uang? Jadi kenapa kau ke Yu Hongnan buat beli tanah? Saya hanya diamanahi oleh seseorang. Siapa itu? Saya tidak bisa memberitahumu itu. Baiklah, karena masalahnya belum selesai. Saya akan pergi. Kakak, mampir makan malam dulu sebelum pergi. Tidak, saya tidak akan makan. Ambil atau tidak? Kakak Yang, beberapa bidang tanah dari Yu Hongnan itu sudah diakuisisi semua. Tentu saja. Astaga. Sepertinya Shang Xian ini masih punya kemampuan. Sejujurnya, Yu Hongnan ini tetap dianggap pengusaha yang bertanggung jawab. Jika tidak, berlutut dan memohon pun tak ada gunanya. Baiklah, bagaimana dengan kita selanjutnya? Aku harus pergi mengurus sesuatu. Ada apa? Aku akan dengan Sun Xiao Xiao memutuskan semua hubungan. Utangmu padanya belum kau bayar. Aku memberikannya padanya. Kalau begitu, bukankah itu akhirnya? Apa kau tidak menyadarinya? Selama aku terlibat dengan keluarganya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Tidak mungkin seburuk itu, Kakak Yang. Xiao Xiao bagaimanapun juga benar-benar menyukaimu. Apa gunanya dia menyukaiku? Kadang sakit sebentar lebih baik daripada lama. Bagaimana kalau begini, Kakak Yang? Bagaimanapun Xiao Xiao sudah menolongmu. Aku akan pergi bicara dengannya. Bilang saja kita tidak akan berhubungan lagi. Ini, Kakak Yang, jangan khawatir. Serahkan padaku. baiklah. Kamu menangani masalah. Masalah sesederhana itu. Dan kamu bahkan tidak bisa menanganinya. Apa gunanya kamu bagiku? Tuan Peng, kamu tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Xiang Kaiying, dia minta satu gedung darimu. Bisakah saya mungkin menyetujuinya? Wanita sialan itu. Dia tak tahu cara menghargai kebaikan. Xiang Kaiying yang serakah dan tak pernah puas. Wanita tak tahu malu semacam ini. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa yang kamu tahu? Serakah berarti dia punya kelemahan. Tidak, Presiden Peng. Saya hanya tidak mengerti. Dengan kekayaan dan statusmu, wanita macam Apple yang tidak bisa kamu temukan. Kenapa begitu terobsesi pada Sun Xiao Xiao? Apple, jangan campuri urusan yang bukan untukmu. Pergi. Selidiki untukku. Semua yang pernah terkait keluarga Sun. Baik, Tuan. Apa yang terjadi? Peng Ho Cheng. Apa yang terjadi? Sampai membuatmu begitu marah. Tidak, Ayah. Rumah tua keluarga Sun itu sungguh sulit diurus. Kamu masih harus mengurusnya. Saya hanya bingung. Apa yang perlu diurus dari tempat kumuh itu? Ada banyak rumah dengan gaya seperti itu. Apa yang kamu tahu? Leluhur keluarga Sun awalnya adalah penjara makam penjelajah gunung. Mereka baru membeli rumah tua itu kemudian. Lalu pada generasi Sun Shengwu, warisannya terputus. Tapi warisan keluarga Sun lenyap tanpa jejak. Jadi maksudmu, harta karun itu mungkin ada di rumah tua keluarga Sun.
Bukan mungkin ada. Itu pasti ada. Saya sudah menyelidikinya. Orang-orang generasi terdahulu keluarga Sun, tidak ada satupun yang makmur. Lalu belumkah kamu mencoba mencari seseorang untuk membelinya atas namamu? Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah mendekati Sun Shengguo. Dia orang tua yang keras kepala. Itu sungguh tidak mungkin. Karena itulah, aku mengirimmu ke Yongnan untuk melihat apakah kamu bisa. Mulai dari putrinya, saya tidak menyangka. Sudah buang banyak waktu sia-sia. Ayah, kalau ayah mengatakannya lebih awal, saya tidak akan begitu menahan diri. Sejak Sun Xiaoxiao, kita tidak bisa bergerak. Maka kita bisa melihat apakah pada ibunya kita bisa bergerak. Orang macam apa ibunya? Dia penipu yang serakah. Dia suka berjudi. Suka berjudi. Kalau begitu sepertinya, jika kita ingin mendapatkan rumah leluhur keluarga Sun, kita harus mulai dari wanita ini. Itu juga yang saya pikirkan. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki informasi ibunya. Tuan Peng, ketua juga ada di sini. Kalau ada apa-apa bicara saja. Tuan Peng baru saja menyelidiki bahwa wanita ini Shang Kaiyan sering pergi ke tempat Liu Jia untuk bermain kartu. Dan Liu Jian ini 3 tahun lalu sering mengganggu Sun Xiaoxiao. Namun, setelah diberi pelajaran oleh Feng Yang, dia tidak pernah muncul lagi. Liu Jian, ya, pergi dan atur pertemuan dengan Liu Jian ini untukku. Bilang saja aku ingin ajak dia makan malam. Ya, tidak ayah. Karakter sekecil itu masih mau menanyakannya sendiri. Karakter kecil punya kegunaannya sendiri. Orang seperti ini, selama dia melihat sedikit keuntungan, bisa bekerja untukmu dengan nyawanya. Baiklah Tuan Liu, aku akan segera ke sana. Kakak Yang akan bertemu klien. Ya, aku berencana untuk meneliti perangkat lunak aplikasi internet. Aku menemukan seorang ahli di bidang ini. Mengapa kau mencariku, ada apa? Beberapa waktu lalu, aku menemukan sesuatu tentang Xiang Kaiyan. Aku ingin memberitahumu tentang itu. Shang Kaiyan lagi. Bagaimana dengannya? Aku baru saja berpikir ayah Xiaoxiao sudah pergi begitu lama. Bagaimana Xiang Kaiyan bisa melewatinya sendirian? Ternyata nenek tua ini berselingkuh di luar. Apakah itu benar? Benar. Bawahanku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah dia berselingkuh atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan saja dia. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarganya juga. Kakak Yan, apa kau tahu dengan siapa dia berselingkuh? Jadi kenapa? Seseorang yang kita kenal. Tokoh besar real estate kota Yongnan kita, Ning Laicai. Ning Laicai. Jadi kakak Yang, mulai sekarang, lebih baik kita mengurangi kontak dengan mereka. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Laicai, Ning Laicai. bagaimana keadaannya? Semuanya sudah beres. Tunggu saja nanti. Kita berdua bisa menikmati hidup yang damai. Bagaimana jika Feng yang tahu? Apa yang akan kita lakukan nanti? Ketahuan. Dia akan tahu cepat atau lambat. Tapi dia hanya satu orang. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tahu? Tidak akan baik jika kita digugat nanti. Dituntut. Apa dia punya bukti? Aku dengar, teknologi sangat maju sekarang. Apapun bisa terdeteksi. Selama kita menyangkalnya dengan tegah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu benar. Bagaimanapun, aku tidak akan mengakuinya. Kalau begitu sudah, ayo, bersulang. Tuan Liu, ini adalah gedung kantor yang kubeli di muka untuk perusahaan kita. Adapun fasilitas perangkat kerasnya, saat ini adalah yang terbaik di kota Yongnan. Di masa depan ini, bisa berfungsi sebagai kantor pusat untuk perusahaan internet kita. Baiklah, memang sangat bagus. Aku akan menunjukkanmu berkeliling. Panggil manajer Xiangmu, suruh dia menemuiku. Manajer yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Itu benar. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Dia dipecat oleh yang baru, manajer umum. Manajer umum baru. Siapa itu? Ini aku. Itu kau. Gedung kantor ini berganti manajer umum. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Shang Xian yang melakukannya. Xiang Xian. Apa menurutmu Xiang Xian bisa mengendalikanku? Apa maksudmu dengan itu? Sejujurnya, gedung kantor ini sekarang sudah berganti kepemilikan. Apa katamu? Kau mengalihkan gedung kantor itu ke Bos Ning. Mungkinkah masalah ini kau tidak tahu? Bos Ning apa? Ini adalah propertiku. Tunggu sebentar. Dialihkan.
Mungkinkah Xiang Xian yang melakukannya? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Xiang Xian melakukan hal seperti itu di belakangku? Bos Ning. Bos Ning yang mana? Tentu saja itu Bos Ning. Ning Lai Chai. Kau bilang gedung kantorku. Dialihkan kepadanya. Apa kau punya bukti? Bos Feng ini hitam di atas putih. Tertulis sangat jelas di sana. Kontrak pengalihan. Lihatlah baik-baik. Sidik jari dan tanda tangan ini, keduanya milikku. Itu tidak mungkin. Mungkinkah kau mabuk saat menandatangani ini? Aku tidak pernah minum. Bagaimana menurutmu Bos Feng? Tertulis sangat jelas hitam di atas putih. Kau masih mau berdebat? Aku bahkan belum pernah melihat kontrak ini. The film was Apalagi translated menandatanganinya. and Kau tidak narrated by M menandatanganinya. Media. Lalu di dokumen ini, bukankah itu tanda tanganmu? Dan juga di kartu identitasmu ada sidik jarimu. Ini tidak bisa disangkal. Tidak, itu salah. Pasti ada yang salah dengan kontrak ini. Aku pasti telah jatuh ke dalam perangkap yang tidak aku ketahui sama sekali. Bagaimana menurutmu Bos Feng? Apalagi yang ingin kau katakan? Apakah hanya gedung kantor ini saja? Atau semua gedung kantor di kota Yongnan? Ini aku tidak tahu. Manajer Liu, silakan kembali ke hotel untuk beristirahat dulu. Aku akan menyelidiki masalah ini. Aku tidak menyangka kau akan mengalami hal seperti itu. Jika kau butuh bantuanku, katakan saja. Tidak perlu. Ini masalah kecil. Aku akan menanganinya sendiri. Baiklah. Silakan. Ning Lai Chai ini, dia punya banyak nyali. Dia benar-benar berani memasukkan kontrak. Aku juga tidak menyangka. Hasil kerja keras kita direbut oleh orang lain. Apa yang terjadi? Jangan bicarakan hal lain dulu. Masalah yang kusuruh selidiki bagaimana. Untungnya, selain kota Yongnan, gedung perkantoran dan gudang membutuhkan perjanjian tambahan. Tapi itu perlu ditandatangani oleh Dewan Direksi Perusahaan. Baru kemudian akan berlaku. Kalau tidak masalahnya akan besar. Aku belum pernah menyinggung Ning Lai Chai ini. Kakak yang apa kau lupa? Aku bahkan sudah mengingatkanmu. Xiang Kaiying ini adalah kekasih Ning Lai Chai. Jadi bagaimana jika mereka kekasih gelap? Yang utama adalah bagaimana mereka memalsukan tanda tangan dan sidik jari kakak yang. Tunggu sebentar. Lihat ini. Bukankah ini foto kontrakmu? Tanda tangan. Ada apa? Aku mengerti. Sama saja. Ini benar-benar identik. Tidak, apa maksudmu? Lihatlah dua foto ini. Bukankah sudut tanda tangan dan sidik jarinya persis sama? Apa kau bilang ini palsu? Pasti. Tapi kakak yang bilang begitu. Ini tanda tangannya. Ini memang tanda tangan kakak yang. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memasukkannya. Tidak, jelaskan lebih jelas. Aku tidak mengerti. Ini jelas tanda tangan kakak yang. Bagaimana bisa dipalsukan lagi? Astaga, ini tidak serumit itu. Seseorang mendapatkan sebelumnya tanda tangan dan sidik jariku, lalu menemukan pemalsu ulung dan memalsukan ini. Sidik jari juga bisa dipalsukan. Kau meremehkan kemampuan orang-orang ini. Jika uang bisa dipalsukan, bagaimana dengan sidik jari? Sayang sekali, teknologi komputer saat ini masih belum cukup baik. Jika tidak, teknik pemalsuan semacam ini akan sama sekali tidak bisa diandalkan. Tapi kakak yang, sidik jari dan tanda tanganmu seharusnya tidak bocor. Aku juga sedang memikirkan masalah ini. Kakak yang, apa kau ingat? Sun Xiaozio pernah pinjam uang darimu. Dan pada waktu itu, kau menandatangani semacam kontrak. Kau menandatanganinya saat itu. Tidak mungkin. Sun Xiaoxiao tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sun Xiaozio tidak akan. Tapi itu tidak berarti Xiang Kaiying tidak akan. Apa kau lupa dia adalah Nyonya Ning Lai Chai? Jadi itu Jiang Kaiyang. Kakak yang, tunggu. Sekarang aku akan cari saudara-saudaraku dan membawanya ke sini. Aku akan membuatnya memuntahkan semua yang dia telan. Tunggu sebentar. Kakak yang, jangan memikirkannya lagi. Pasti dia. Itu dia, pasti dia. Sebelum mencarinya, aku harus menemui seseorang dulu. Siapa yang kau temui? Sun Xiaoxiao. Kakak yang, apa kau berencana untuk mengonfirmasi dengannya? Apakah masalah ini berhubungan dengannya? Agar tak melibatkan orang tak bersalah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kalian berdua pergi cari pengacara profesional. Aku kira itu orang lain. Jadi itu kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah berapa lama? Dan kamu sudah pindah lokasi lagi? Omong kosong apa ini? Bukankah kau memanggilku ke sini
Bagaimana mungkin itu aku? Aku bahkan tidak suka minum teh. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Ngomong-ngomong kudengar kau sering berjudi di tempat Liu Jian akhir-akhir ini. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. 1 juta yang kau punya itu. Mungkin. Belum semuanya hilang. Jika aku kehilangan semuanya, bukankah aku masih punya kamu? Itu benar. Namun, uang wanitaku. Dia berani menginginkannya. Tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku akan membuatnya mengembalikannya padamu. Benarkah? Mungkinkah itu palsu? Tuan-tuan terima kasih sudah menunggu. Feng Yang. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan Anda agak berlebihan. Sangat tidak mudah mengundang kalian berdua. Aku benar-benar takut kalian tidak akan datang. Jadi kamu yang mengundang kami. Feng Yan, mendengar saja tak sebaik bertemu langsung. Tuan Ming begitu juga denganku. Feng The Yan, film was apa yang ingin kau translated lakukan and dengan narrated by M Media. aksi ini hari ini? Kalian berdua tidak perlu gugup. Aku tidak punya niat buruk. Feng Yang. Apa yang kamu lakukan? Kau bocah kecil. Kau suruh orang diam-diam memotretku. Jangan katakan itu. Fotonya cukup jelas. Bagaimana mungkin itu aku? Di kota Yongnan ini, aku dianggap sebagai orang terpandang. Aku tidak melakukan ini. Orang lain yang memberiku foto-foto itu. Siapa itu beritahu aku? Feng Yan, kau sudah merencanakan ini semua. Cara Anda mengatakan itu benar-benar membuatku merasa sedikit malu. Harusnya aku yang tanya itu ke kamu kan? Kau bicara tentang gedung kantor di kota Yongnan. Feng Yang. Kau masih berani menggunakan foto-foto ini untuk mengancam kami. Apa kau tahu seberapa tinggi langit di kota Yongnan ini? Tentu saja aku tidak tahu. Hanya saja aku tidak tahu. Apa yang akan istri Tuan Ning lakukan saat dia melihat foto-foto ini? Apakah dia akan membalikkan segalanya? Aku hanya tidak tahu. Feng Yan, kau seharusnya tahu orang macam apa. Saya Ning Lai Cai saya. Apa menurutmu? Aku akan takut padamu. Tentu saja aku tahu. Itulah mengapa hari ini hanya ingin mengembalikan foto-foto itu kepada Tuan Ning. Feng Yan, jadi apa yang kau inginkan? Kau sebaiknya bicara langsung. Sedangkan aku, alasan aku memintamu datang kali ini adalah karena aku menghargai kekuatan dan pengaruh di belakangmu. Kali ini aku ingin kerjasama lebih dekat denganmu. Kerjasama. Kau ingin kita kerjasama seperti apa? Sedangkan aku tidak hanya menginginkan properti kantor dan gudang di kota Yongnan. Aku ingin terlibat di seluruh bagian negara. Jadi aku ingin membayar harga tinggi untuk membeli kembali gedung kantorku. Kalau begitu aku ingin meminta bantuanmu. Ada uang kita untung barengkan. Karena kau setidaknya adalah penduduk asli kota Yongnan. Jauh lebih baik kerjasama dengan orang sendiri. Kerjasama. Kupikir kau ada di sini hari ini untuk meminta pertanggungjawabanku. Kerjasama, sederhana. Aku bisa menyetujuinya hari ini. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Feng Yang seharusnya kau bilang dari tadi. Seandainya dari tadi kau ngomong mau kerjasama. Kenapa bertele-tele? Kulihat kau cukup sukses beberapa tahun terakhir ini. Gimana kalau aku jodohkan Xiao Xia denganmu? Pergi sana. Apa kau sakit? Saat para pria berbicara. Kenapa kau menyalah? Feng Yan, kau hanya ingin bekerja sama kan? Tidak masalah. Datanglah ke perusahaan besok. Mari kita selesaikan penandatanganan perjanjian pengalihan ini. Baiklah. Kalau begitu sudah beres. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Selamat tinggal. Kenapa dia? Kenapa dia bicara padaku seperti itu? Udah dibentak dia masih galak sama aku. Baiklah. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Jika dia benar-benar mengambil foto-foto ini untuk mengancamku, aku juga akan sangat tertekan. Lagi pula dia sekarang membayar harga tinggi untuk membeli kembali gedung kantor. Dan dia mengajak kita berbisnis bersama. Bukankah itu hal yang baik? Itu benar. Itu karena kau pintar. Saat aku menunjukkan perjanjian itu padamu, kau tahu harus mencari seseorang untuk memalsukan tanda tangannya. Begitulah kami mendapatkan keuntungan besar secara cuma-cuma. Apa hubungannya dengan dia? Tuan Feng, kau benar-benar mengesankan. Tak disangka kau temukan cara seperti itu. Biar mereka sendiri yang mengaku. Bagaimana? Apakah videonya bisa digunakan?
Tentu saja bisa digunakan. Berdasarkan aset yang terlibat dalam penipuan itu, aku jamin orang ini akan membusuk di penjara. Bagaimana dengan Sang Caiying? Sulit untuk mengatakan tentang dia. Jika dia bersikeras, perjanjian itu hanya ditunjukkan ke Ning Lai Chai dan tidak berpartisipasi dalam masalah selanjutnya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wanita ini selalu menyimpan permusuhan terhadapku. Aku harap kamu bisa. Jangan khawatir, aku berjanji padamu, Yang Caiying tidak akan berani bicara. Ning Lai Chai tidak akan lolos. Baiklah. Akan ada hadiah besar setelah selesai. Tuan Feng, mohon tenang saja. Pengacara seperti kita adalah mereka yang berbicara untuk keadilan. Adapun orang-orang tercela seperti itu, aku paling membenci mereka. Tunggu saja, kabar baik dari... Ayah, aku tidak mengerti. Mengapa ayah membebaskan Xiang Caiying tapi kemudian tidak memberitahunya? Apakah ayah pikir dia tak tahu harus berterima kasih pada siapa? Itulah intinya. Kau masih terlalu muda. Tidakkah kau lihat? Ini adalah permainan catur. Permainan catur. Tepat sekali. Bicara, bagaimana hasilnya? Sudah dilakukan sesuai permintaanmu. Orangnya sudah ditahan. Bagus. Aku akan ke sana sekarang. Apakah itu Liu Jian yang menelepon? Benar. Aku akan pergi ke tempat Liu Jian. Perlu aku kirim orang untuk urus itu? Tidak perlu. Xiang Caiying sudah ditahan di sana. Tidak nyaman bagimu untuk muncul. Xiang Caiying. Bukankah dia baru saja dibebaskan? Kita terlalu melebih-lebihkan daya tahan wanita ini. Liu Jian. Lihat dulu kau. Selalu datang ke rumah kami. Uang yang kutang padamu. Bisakah kau sedikit fleksibel? Yang lalu biarlah berlalu. Mengapa kau tidak menikahkan putrimu denganku waktu itu? Sekarang pernikahan itu bebas. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu ikut campur. Cukup omong kosongnya. Kau berutang banyak uang padaku. Kau harus membayarnya hari ini. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tinggal di sini selamanya. Kau berani bicara padaku seperti itu sekarang. Apa kau bosan hidup? Dasar bocah nakal. Untuk apa kau membentakku? Kau berani memukulku. Memukulmu jadi kenapa kalau aku memukulmu? Saat Ning Lai Chai masih ada, aku masih punya beberapa keraguan tentangmu. Sekarang, kau ini siapa sebenarnya? Ayo, potong tangannya. Kau tidak akan berani. Lepaskan aku. Liu Jian, kau tidak akan hidup tenang. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Kau ingin dia jadi pemanas ranjangmu? Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Tuan Peng, biarkan dia pergi. Itu kamu. Xiang Caiying, termasuk kali ini, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. 2 kali. Saat kau di penjara, aku juga yang membebaskanmu waktu itu. Surat jaminan. Apa waktu itu juga kamu? Apakah kau ingin tahu mengapa aku membantumu? Kenapa? Perjanjian kita. Aku belum melupakannya. Sun Jengwu itu belum kembali. Rencana kita tidak bisa dilanjutkan sama sekali. Ini bukan tempat untuk membicarakan ini. Baiklah, kalau begitu biar kutanya padamu. Apakah dia salah satu orangmu? Ya, Karena kita semua sudah begitu akrab. Lihat uang yang kupinjam darimu. Bisakah aku tidak membayarnya? tidak. Bisa beri aku tambahan waktu sedikit lagi. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Siapapun itu, jika mereka berutang uang pada pengguacan dan tidak membayarnya kembali, aku akan memastikan dia tidak melihat matahari besok. Liu Jian, aku menyerahkan ini padamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gali lubang dan kubur dia untukku. Lepaskan aku. Tuan Peng, Tuan Peng. Hai Tuan Peng. Bisakah kamu berbaik hati padaku kali ini saja? Apa yang kujanjikan padamu? Aku pasti bisa melakukannya. Bukan begitu caranya. Jika janji saja cukup. Lalu untuk apa kita butuh hukum? Tuan Peng, Tuan Peng. Aku mohon padamu. Kumohon.
Kali ini saja. Apapun yang kamu ingin aku lakukan di masa depan, aku akan menyetujuinya, kumohon. Kau mengatakan itu. Sudah ku bilang, aku pasti akan melakukannya. Tuan Peng, Kakak Yang. Aku punya beberapa saudara di bawahku yang sering pergi ke tempat Liu Jia untuk bersantai. Coba tebak siapa yang mereka lihat. Aku sudah memberitahumu. Kita melakukan bisnis yang sah sekarang. Dilarang ke tempat maksiat judi dan narkoba. Kamu harus menjaga mereka tetap pada jalurnya. Baiklah, Siapa yang mereka temui? Sang Caiying. kau benar-benar tepat sasaran. Itu dia. Untuk orang seperti dia aku bahkan tidak perlu berpikir. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Kakak Yang, tidakkah menurutmu, Xiang Kaiying ini dan Sun Xiaoxiao benar-benar dari dua dunia yang berbeda? Apa maksudmu dengan itu? Terkadang aku benar-benar bertanya-tanya, apakah mereka berdua sebenarnya ibu dan anak kandung? Lihat, mereka tidak mirip. Dan kepribadian mereka juga berbeda. Apa yang kamu katakan barusan mengingatkanku. Mereka tidak mungkin. Tidak memiliki hubungan darah kan? Kemungkinan itu benar-benar ada. Kakak Yang, bukankah mereka memperkenalkan yang baru? Sangat canggih. DAN itu. Nah, Dean itu telur. Omong kosong. Ya. Bagaimana kalau kita bantu Xiao memeriksanya? Apakah mereka benar-benar ibu dan anak? Apakah itu ada hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Aku sudah bilang. Kita tidak lagi bergaul dengan mereka. Kakak Yang, lagi pula kita tidak ada pekerjaan. Lihat Xiang Kaiying, jika dia benar-benar bukan ibu kandung Xiao, itulah semua hal konyol yang dia lakukan selama ini. Bisa dijelaskan dengan jelas. Meskipun aku saat ini bersembunyi dari mereka, siapa tahu Sang Caiying akan mencoba membunuhku seperti dulu. Jika aku bisa mencari tahu hubungan mereka, mungkin aku bisa menemukan petunjuk soal alasan aku terbunuh di kehidupan sebelumnya. Mungkin sekarang aku bisa menemukan cara untuk menghindarinya. Baiklah. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Kamu akan pergi mencari Sang Caiying. Aku akan pergi mencari Sun Xiaoxiao. Baiklah. Apakah ini memerlukan sesuatu yang spesifik? Seperti berapa gram darah? Tidak perlu. Rambut air liur apapun bisa. Secanggih itu. Kakak Yang, Ning Lai Chai telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Orang-orang seperti dia pantas membusuk di penjara. Gadis ini melompat dari gedung. Kakak Yang, bukankah itu Sun Xiaoxiao? Dia tidak akan memikirkan. Xiaoxiao. Hi Xiaoxiao. Feng Yang, jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan melompat. Baiklah. Aku tidak akan datang. Ada apa? Bisakah kamu memberitahuku? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Kau tidak bisa menyelesaikannya. Kakak Yang, lihat ini. Sun Xiao tidak tahu malu. Tak pantas aku mengotori tanganku karenamu. Aku baru saja bertanya kepada mereka. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pagi ini di seluruh jalan dan gang, ini ada di mana-mana. Tertulis Sun Xiaoxi untuk membantu Yu Hongnan mendapatkan bisnis. Langganan hotel dengan klien berbeda-beda. Apa sebutannya ini? Aku tidak menyangka foto ini muncul kembali. Xiaoxiao, apakah kamu melakukan ini hanya karena ini? Semua orang tidak percaya padaku. Ketika aku pergi bekerja di pabrik, orang-orang bahkan mengejekku. Tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku percaya padamu. Ini jelas hasil rekayasa komputer. Aku tahu kau mencoba menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Trik semacam ini hanya bisa membodohi orang biasa. Dihasilkan komputer. Benar, kamu mungkin tidak terlalu akrab dengan ini. Kau tidak berbohong padaku. Mengapa aku harus membohongimu? Kamu sebaiknya tetap berpikir dengan hati-hati. Apa kau baru-baru ini menyinggung seseorang? Siapa yang menyebarkan ini? Bubarlah. Tidak apa-apa, bubarlah. The film was translated and narrated by M Media. Tapi, aku tidak pernah menyinggung siapapun. Tidak menyinggung siapapun. Bukan berarti orang lain tidak akan menyakitimu. Di masa depan bisakah kamu berhenti mencari masalah dengan bodohnya? Mari kita cari dalangnya. Dan baru bicara. Baiklah. Ayo pergi. Kakak Yang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya terkilir pergelangan kakiku. Maafkan aku Xiaoxiao. Aku menarik rambutmu. Bukan apa-apa, hanya beberapa helai rambut. Apakah kakimu baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja, Tuan Yang? Aku baik-baik saja. Xiaoxiao, kamu pulang duluan. Lihat siapa yang kamu singgung baru-baru ini. Aku ada yang menjagaku di sini. Kakak Yang, biarku beritahu. Untuk mendapatkan darah Xiang Kaiying ini,
Aku membeli sekitar 15 kilogram pisang. Di setiap tempat yang akan dia lewati, aku menutupi semuanya dengan kulit pisang. Bukankah sudah kubilang? Hanya beberapa helai rambut saja sudah cukup. Xiang Kaiying ini, kita sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Aku tak punya sedikit pun rasa suka padanya. Karena kita mengambil sesuatu darinya. Tentu saja aku tidak mungkin hanya mengambil beberapa helai rambut. Aku harus membuatnya berdarah sedikit. Apakah mereka bilang, kapan hasilnya akan keluar? Mereka bilang untuk menunggu kabar. Tapi aku sudah memberikan instruksi. Tidak akan lama. Baiklah, itu bagus. Kakak Yang, ada apa di sini? Bukan apa-apa. Orang di foto ini, itu bukan dia. Tapi ini jelas tertulis di sini bahwa itu dia. Ini adalah teknik sintesis komputer. Apakah kamu mengerti? Sudahlah, percuma bicara padamu tentang itu. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi maksudmu, seseorang menjebaknya. Tepat sekali. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku sudah menyuruh. Kakak yang kabar baik. Poster-poster yang kami sebarkan. Kami menemukan masalah. Beritahu aku. Selain warga, hampir setengah dari poster-poster itu memiliki sidik jari orang yang sama. Siapa itu? Jiang Chai. Dia. Pasti Jiang Chai yang menjebak Sun Xiaoxiao. Tapi bukankah mereka ibu dan anak? Bagaimana bisa ada wanita sekejam itu? Sulit bilang mereka itu ibu dan anak. Apa maksudmu dengan itu? Kamu belum tahu kan? Kami sudah lama curiga. Apa? Kami hanya menebak-nebak. Hasilnya belum keluar. Wanita ini? Jika itu benar, Yang Chai memang luar biasa. Presiden Feng, Tuan Yu Hongnan datang menemuimu. Tuan Yu, bertahun-tahun. Memang kita tidak saling berhubungan. Apa yang dia inginkan dariku? Apel, anak laki-laki miskin dari dulu itu. Sekarang telah menjadi seorang taipan. Feng Yan, kau benar-benar luar biasa. Tuan Yu, apa yang Anda bicarakan? Silakan masuklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Memang kita makin menjauh seiring waktu. Mohon maaf. Aku hanya bercanda. Kau saat ini berada di masa puncak karirmu. Kau tidak punya waktu untuk semua itu. Aku malu. Tuan Yu datang sendiri hari ini. Saya kira ada sesuatu yang penting. Skandal Sun Xiaoxiao baru-baru ini. Apakah kau tahu tentang itu? Tuan Yu, aku tidak percaya. Tidakkah kamu melihat itu? Sepertinya aku terlalu khawatir. Saya datang menemuimu hari ini untuk hal lain sepenuhnya. Ada apa? Tuan Yu bisa saja menelepon dan mengaturnya. Mengapa Anda repot-repot datang sendiri? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Aku harap kau menjawabku dengan jujur. Ada apa? Mengenai Sun Xiaoxiao, Sun Xiaoxiao, mengapa dia lagi? apa hubunganmu dengannya? Hubungan apa? Kami hanya teman sekelas biasa. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Kami benar-benar hanya teman sekelas biasa. Ayah Sun Xiaoxiao. Apa kau tahu? Aku bertemu dengannya saat aku masih kecil. Dia baru saja meninggal di luar negeri. Apa? Maksudmu Paman Sun meninggal? Apa yang terjadi? Mengapa aku terlibat dalam hal ini? Ini adalah Sun Shengguo. Dikirimkan kepadaku sebelum dia meninggal. The film was Ada juga translated surat lain and narrated yang by mengungkapkan M Media. sejarah antara keluargamu dan keluarga Sun. Hubungan. Semua detailnya ada di surat itu. Sun Shengguo membunuh ayahku. Apa yang terburu-buru? Selesaikan membaca surat itu. Jadi begitu. Memang ayahmu saat itu gugur saat menolong Sun Shengguo. Tapi, mereka saudara sehidup semati. Sun Shengguo tidak bisa disalahkan untuk ini. Itu benar. Selama bertahun-tahun Sun Shengguo selalu merasa berhutang padamu. Itulah mengapa dia memutuskan untuk memberikan setengah dari warisannya kepadamu. 500 dolar AS. 500 juta dolar AS. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya Sang Kaiying, 500 juta dolar AS yang dia sebutkan berasal dari sini? Surat ini ditujukan kepada Sun Xiaoxiao. Kau tak mau membukanya dan membaca. Aku tidak akan melakukan itu. Surat orang lain akan terlihat seperti apa jika aku membacanya? Isi di dalamnya sangat relevan denganmu? Relevan denganku. Tentu saja. Jangan khawatir, aku dipercayakan oleh Sun Shengguo untuk sepenuhnya mengelola
isi dari kedua surat ini. Kak Yang, sudah keluar. Hasilnya sudah keluar. Hasil apa? Sun Xiaoxiao dan Xiang Kaiyan. Seperti yang diduga tidak ada hubungan darat. Apa katamu? Sun Xiaoxiao bukan putri Xiang Kaiyan. Seperti yang diharapkan. Xiang Kaiyan benar-benar layak mati. Seperti ini. Kak Yang dan aku, kami sudah curiga sebelumnya. Jadi, kami diam-diam mengambil sampel, rambut dan darah mereka, dan melakukan tes DNA. Hasilnya seperti yang diduga. Persis seperti yang kami duga. Kalau begitu, segera hubungi pengacara Yang. Suruh dia pergi ke penjara untuk mencari Ning Leicai. Untuk mengetahui situasi Xiang Kaiyan, orang itu seharusnya tahu banyak. Baiklah. Juga, kirim seseorang untuk menyelidiki masa lalu Xiang Kaiyan, terutama periode ketika Sun Xiaoxiao lahir. Feng Yan, masalah penyelidikan Xiang Kaiyan bisa diserahkan padaku. Aku lebih cocok daripada kalian semua. Terima kasih atas masalah Anda Tuan Yu. Jika kau ingin menikah, menikahlah. Bagaimanapun juga aku tidak akan setuju. Xiao, aku tidak pernah mendesakmu kan? Kamu sudah lebih dari 20 tahun sekarang. Gadis-gadis usiamu di lingkungan ini sudah punya anak. Apa yang masih kamu tunggu? Menunggu Feng Yang. Demi menyalakan kembali perasaannya padamu. Mengenai Feng Yang, aku tidak berani berharap untuk itu. Aku juga tahu status dan posisiku sendiri. Tapi, aku sama sekali tidak akan menikah dengan orang seperti Peng Hui. Kamu gadis. Apa yang kamu katakan? Ada apa dengan Peng Hui? Ayahnya adalah pengusaha terkenal. Jika kamu menikah dengannya, bagaimana mungkin kamu bisa rugi? Jangan-jangan kau mengincar latar belakang keluarganya. Dan karena itu, kau ingin aku menikah dengannya kan? Salahkah aku mengincar keluarganya? Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menikah dengan Peng Hui, itu tentu lebih baik daripada mencari pria miskin, bukan? Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Xiao, jika ini di masa lalu, kamu masih punya keuntungan ini. Kamu adalah perawan yang belum menikah. Lihatlah dirimu sekarang. Masalah dengan foto-foto itu sudah diketahui di seluruh kota. Siapa yang masih mau menikahimu? Ibu. Jika orang lain yang mengatakannya itu, satu hal. Tapi bahkan kau mengatakan ini tentangku. Kalau kamu tak ingin dinilai begitu, maka jangan lakukan itu sendiri. Ibu, mengapa kau tidak bertanya? Apakah orang lain memfitnahku? Atau apakah aku benar-benar bersama pria lain? Apa kau tidak pernah khawatir memfitnahmu? Kamu sudah setua ini, dan kamu masih tidak mau menikah. Siapa tahu kamu punya pria di luar. Ibu, beraninya kau menceramahiku. Urusanmu dengan Ning Lasai itu. Siapa di seluruh kota yang tidak tahu tentang itu? Kamu. Dan kau masih berani membicarakanku sekarang. Kau benar-benar menyakiti perasaanku. Kamu gadis kecil. Kebetulan sekali. Dan aku menemukan pertunjukan bagus lainnya. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Menguping pembicaraan ibu anak kami. Atau kamu di sini untuk mengejek putriku? Xiang Kaiyan, aku tidak sesantai itu. Aku tak mau dengar gosip keluargamu. Aku di sini untuk mencari Xiao. Ada apa? Ini surat. Ini menyangkut privasimu. Kamu putuskan sendiri. Terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan tinggal. Hai nak, berhenti di situ. Apa yang kamu The inginkan? film was Kamu anggap tempat translated ini apa? and narrated by M Menurutmu Media. aku mau Perusahaan Kak Yang sedang ada masalah. datang. Berhenti di situ. Kamu berani mengutukku. Biar ku beritahu. Kalau kamu datang lagi, aku tidak akan tinggal diam. Ketika aku Jiang Kain punya uang. Mengapa kau begitu tidak beruntung? Ada apa, Xiao? Xiao, ada apa denganmu? Sangat gelisah. Ada apa? Aku bertanya padamu. Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Sejujurnya, Sun Jengwu sialan itu. Dia terkena kanker di luar negeri dan meninggal. Ya ampun. Kamu juga akan berakhir seperti ini. Baiklah. Aku istrimu setidaknya. Istrimu yang sah secara hukum. Kamu malah meninggalkan itu. $1 miliar as dan rumah tua itu. Semuanya untuk Feng Yang dan gadis itu. Dan tidak meninggalkan sepeser pun untuk istrimu. Kamu menganggap istrimu bodoh. Karena sudah begitu. Jangan salahkan istrimu kalau dia jati dingin. Tidak. Aku tak boleh terlihat lemah. Aku juga harus berpura-pura. Seolah tidak terjadi apa-apa.
Ibu. Kamu mengejutkanku, Xiaoxi. Ibu juga membaca surat itu. Ibu tidak pernah menyangka bahwa ayahmu akan berakhir seperti ini. Ibu. Aku ingin pergi ke luar negeri untuk membawa abu ayah sendiri pulang ke rumah. Baiklah. Ibu mendukungmu. Tapi pergi ke luar negeri bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Ibu akan pergi menyiapkan barang-barang untukmu. Mari kita kesampingkan semua masalah. Baiklah. Jangan sedih, nak. Ayo pergi. Jangan sedih. Kak Yan, Ning Lai Che itu. Baru 2 tahun terakhir ini, dia terlibat dengan Xiang Kaiyan. Sebelum itu tidak ada kontak. Jadi mengenai Xiang Kaiyan, beberapa rahasia, dia tidak tahu. Kakak Yang, orangku sedang mengawasi Jiang Taing. Mereka menemukannya membawa Sun Xiaoxiao ke pasar. Wanita ini sebenarnya di belakang putrinya membeli beberapa barang aneh. Hal-hal apa? Racun tikus dan belati pisau buah. Apa kamu yakin tidak salah lihat? Aku yakin aku tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Xiang Kai yang begitu cepat, ingin membunuh demi keuntungan, untuk memonopoli warisan Sun Shengwu. Ini terlalu terburu-buru. Tidak ada alasan untuk itu. Warisan apa? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong Kakak Yang, ada satu hal lagi. Ada apa? Menurut laporan saudaraku, Sun Xiaoxiao dan Jiang Taing juga mengajukan visa untuk pergi ke luar negeri. Kalau begitu masuk akal. Sepertinya Sun Xiaoxiao mungkin ingin pergi ke luar negeri untuk membawa kembali abu Sun Shengwu. Sun Zhengguo, ayah Sun Xiaoxiao. Itu benar. Sekitar 10 tahun sejak hilangnya Sun Shengwu, dia menghasilkan banyak uang di luar negeri. Dia memiliki warisan lebih dari 10 miliar. Jadi Xiang Kaiyan membeli racun tikus itu. Tebakanmu benar. Ketika taruhannya cukup tinggi, sebagian orang bisa kehilangan nurani mereka dan mengambil risiko putus asa. Kalau begitu Xiao Xiao dalam bahaya. Kalian berdua sekarang, segera temukan dia. Feng Yan, bagaimana kau masih bisa punya pikiran untuk mengobrol di sini? Tuan Yu, kamu adalah... Aku berusaha sedikit, dan akhirnya menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Hasilnya sangat mengejutkanku. Sun Xiaoxiao adalah seorang anak yang diculik. Awalnya, ketika aku mengetahui hal-hal ini, aku juga tidak bisa mempercayainya. Tapi itu memang benar. Tak heran Xiang Kaiyan bersikap begitu pada Xiaoxiao. Jadi dia diculik. Apa gunanya mengatakan semua ini? Xiaoxiao dalam bahaya. Sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Kak Yang katakan saja. Aku akan mendengarkanmu. Kakak Yang, aku akan meminta bantuan saudara-saudaraku. Baiklah, lawan kita. Bukan hanya Xiang Kaiyan. Kalian semua lihatlah. Apa? Orang tua ini. Sebenarnya, kaki tangan Jiang Taing waktu itu. Tuan Peng, Sun Shengguo meninggal di luar negeri. Dia tidak mendapatkan sepeser pun. Wanita bodoh itu Xiang Kaiyan. Bekerja keras setengah hidupnya, dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia benar-benar idiot total. Tuan Peng, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena kita sudah tahu Sun Shengguo meninggal. Kita tidak bisa terlalu khawatir lagi. Kau ikut aku ke keluarga Sun. Xiaoxiao, apakah kamu mau air? Ibu, aku tidak haus. Ibu menambahkan madu ke dalamnya. Ini bagus untuk kecantikanmu. Minumlah. Terima kasih, Ibu. Xiang Kaiyan. Kau wanita kejam. Bahkan anakmu pun tak luput dari. Liu Jian, apa yang kau lakukan? Xiao. Ini adalah ayah Pang Hui. Tuan Peng Guocan. Dia datang kali ini, tepatnya untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Wanita ini membuatmu minum air. Sebenarnya ada racun tikus di dalamnya. Liu Jian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ibuku menyakitiku? Apa yang kamu lakukan? Air ini beracun. Ini? Bagaimana bisa ada racun di air ini? Aku tidak tahu. Xiang Kaiyan, kau masih berpura-pura di sini. Kau mencoba membunuh putrimu sendiri untuk merebut warisan Sun Shengwu. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu bicara omong kosong. Tampar dia. Aku sudah lama tidak tahan dengan wanita ini. Ibu, apakah yang mereka katakan itu benar? Xiaoxiao, jangan percaya mereka. Bagaimana mungkin ibu meracunimu? The film was translated and narrated by Sun M. Xiaoxiao, Media. apa kau lihat? Ini adalah ibumu. Demi uang, dia bisa mengorbankan nyawa siapapun.
termasuk nyawamu. Ibu. Bagaimana ibu bisa jadi seperti ini? Jadi bagaimana jika aku meracuninya? Sun Jengwoo itu. Aku hidup bersamanya begitu lama. Dia tidak meninggalkan sepeser pun untukku. Dan memberikan semua uangnya kepada orang luar. Orang luar. Ibu. Aku putrimu. Kamu bukan siapa-siapa. Xiang Kaiyan, jika kau ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Xiao Xiao, bagaimana kalau begini? Mengenai aku bisa membantumu, mewarisi warisan ayahmu. Tapi aku punya satu syarat. Aku tidak akan menikah dengan Peng Hui. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menikahi seseorang yang tidak kau sukai? Meskipun orang itu adalah putraku. Itu tetap tidak bisa diterima. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Kau juga tahu, aku Peng Guochang bergerak di bidang properti. Bertahun-tahun yang lalu, aku tertarik pada rumah leluhur keluargamu. Adapun kamu, sebutkan harganya. Kau pasti akan diperlakukan dengan adil. Itu tidak mungkin. Ayah memperingatkanku sebelum dia pergi. Rumah tua itu adalah fondasi keluarga Sun kita. Aku tidak bisa menjualnya. Sun Xiao Xiao menolak bantuan malah cari masalah. Apa yang ingin kau lakukan? Liu Jia, kenapa kamu masih berdiri di sana? Biarkan dia menderita sedikit. Aku ingin melihat siapa yang berani. Feng Yang, kenapa kau di sini? Bersikaplah yang baik. Jika aku tidak datang kamu pasti sudah dalam bahaya. Xian, bawa Liu Jian dan bawahannya pergi. Peng Guocheng, tetaplah. Tak disangka. Dasar bocah. Kamu masih punya trik ini. Untuk menghadapi penjahat sepertimu, yang memperdagangkan orang, aku tentu saja sudah punya tindakan pencegahan. Apa katamu? Bersikaplah. Xiang Kaiyan, Xiao Xiao, Peng Guochanglah yang memberimu. Anak yang diculiknya kan. Bocah omong kosong, apa yang kamu ucapkan? Cepat lepaskan aku. Dasar orang tua kotor. Kenapa banyak omong kosong? Feng Yang, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu diperdagangkan? Dasar bocah bau, kau akan menyesali kesombonganmu. Aku akan membuatmu mati. Feng Yan, Hei Feng Yang, Feng Yan, Feng Yang, kamu baik-baik saja. Feng Yang, kamu baik-baik saja? Ini sebenarnya belati yang sama. Sepertinya, aku mengubah masa lalu. Tapi beberapa hal tetap tidak bisa diubah. Aku baik-baik saja. Xiang Kaiyan, jika aku jadi kamu, dan ingin membunuh pihak lain, aku pasti akan menggorok leher mereka, menikam dada. Di mana otakmu? Ada apa ini? Kenapa kamu tidak mati? Xiang Kaiyan, aku terlalu mengenalmu. Tanpa perlindungan. Bagaimana aku berani muncul di hadapanmu? Setelan anti ledakan. Dasar bocah busuk, Bersikaplah. jangan sentuh aku. Xiao Xiao. Wanita ini sama sekali tidak memiliki hubungan denganmu. Bersekongkol dengan Peng Guocheng untuk merebut rumah kuno keluargamu. Dia sengaja membuat ayahmu mabuk, berbohong soal keterawanannya, dan membuat ayahmu menikahinya. Kemudian, dia menculikmu. Mengklaim kamu adalah anak mereka. Bagaimana itu mungkin? Aku telah diam-diam mendapatkan rambut dan darahmu serta Xiang Kaiyan dan melakukan tes DNA. Wanita ini sama sekali tidak memiliki hubungan denganmu. Apakah ini benar? Tentu saja. Kemudian, ayahmu menemukan rahasia mereka. Dan takut dia akan dijebak oleh mereka. Dia memilih untuk meninggalkan rumah dan melarikan diri ke luar negeri. Dia mempercayakan Tuan Yu untuk menjagamu dan menjaga rumah kuno itu. Oleh karena itu, wasiat ayah menyatakan agar properti itu tidak jatuh ke tangan Xiang Caiying. Dan itulah alasannya. Itu benar, begitulah adanya. Masalah foto itu sudah ditelusuri tuntas. Foto-foto itu disebarkan oleh Peng Hui untuk menikahimu dan merebut properti keluargamu. Dan sengaja disebarkan. Wang Shui kirim Xiang Kaiyan dan Peng Guocheng, penjahat seperti itu, ke polisi. Mereka harus menerima konsekuensi yang pantas mereka dapatkan.